hari kita akan menemani Anda pemirsa Sultan TV dengan perbincangan hangat. Dan untuk edisi hari ini, hari Jumat 16 September 2022, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, khususnya untuk masyarakat Provinsi Banten. Karena Provinsi Banten ini seperti yang kita ketahui, pemirsa Sultan TV ini memiliki garis pantai yang lumayan cukup panjang, yaitu hampir mencapai 500 km gitu. Dengan garis pantai yang sepanjang ini, Banten sebenarnya ini menyimpan banyak potensi yang bisa digali dan bisa dimanfaatkan untuk membangun wilayah pesisir, khususnya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Nah, di sini ada kegiatan Jelajah Pesisir Banten 2022 ini yang akan melakukan perjalanan menyusuri pesisir yang ada di Provinsi Banten untuk mencapai hal-hal tadi, yaitu menggali potensi-potensi yang ada di wilayah pesisir Banten. Lalu seperti apa perjalanan dari Jelajah Pesisir Banten 2022 nanti? Nah, kita akan berbincang-bincang pada pagi hari ini bersama dengan Ketua OCX Jelajah Pesisir Banten. Di sini ada Pak Bobi Hidayat dan juga ada Ketua Pelaksana dari kegiatan Jelajah Pesisir Banten, ada Pak Yani. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Gimana kabarnya Pak Bobi, Pak Yani? Alhamdulillah sehat. Saya ketua pengarah ya. Oh, ketua pengarah. Oh, ketua pelaksananya. Oke, siap, Pak. Tertukar ya. Oke, dan kalau kita sebelum berbicara mengenai kegiatan Jelajah Pesisir Banten, ini mungkin menarik juga kalau kita berbicara mengenai pesisir Banten itu sendiri, yang mungkin banyak masyarakat menganggap pesisir Banten itu ya wilayah pantai gitu. Mungkin seperti apa ini untuk menjawab ibaratnya miskonsep dari masyarakat ini? Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Di kegiatan Jelajah Pesisir Banten ini kita harus sepaham dulu bahwa pesisir bukan berarti pantai. Iya. Jadi dalam kegiatan jelajah ini kita tidak melihat kondisi pantainya, tapi kehidupan masyarakat di pesisir. Artinya kalau dari garis pantai bisa saja 2 km menjorok ke daratan, gitu kan. Di sana kita akan melihat fenomena kehidupan masyarakat sepanjang pesisir Banten, kira-kira 504 km dari perbatasan DKI Jakarta di pesisir Dadap, kecamatan Dadap, kemudian sampai dengan pesisir Cibareno, Cilograng yang berbatasan dengan Sukabumi. Oke, jadi kalau berbicara mengenai pesisir sebenarnya tidak hanya dari garis pantainya, tapi juga yang masuk ke daratannya gitu ya, menjorok ke daratan. Dan itu untuk melihat seperti apa kondisi masyarakatnya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal potensinya sendiri gitu, seperti yang kita tahu, ini mungkin lumayan cukup perbedaannya sangat signifikan di antara daerah pesisir yang mungkin ada di utara, lalu juga yang ada di wilayah barat dan juga di selatan. Nah, sebenarnya mungkin secara yang paling signifikan perbedaannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat di pesisir utara ini lebih dominan kan tambak udang, tambak bandeng dan sebagainya. Artinya karena pun ada industri di sana belum signifikan. Kemudian kalau di Selat Sunda itu kan sudah banyak sekali pembangunan yang memang taraf ekonomi masyarakatnya juga sudah sangat tinggi. Di sana ada pabrik, ada hotel, dan ada pelabuhan dan sebagainya. Sementara di pesisir selatan, di Banten Selatan, nah ini yang paling terbelakang barangkali. Dari akses jalan dan sebagainya lebih sulit dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat yang namanya potensi pesisir itu kan sumber daya alamnya cukup signifikan, minimal dari laut gitu. Kalau itu bisa kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, saya pikir seharusnya masyarakat pesisir Banten jauh lebih sejahtera gitu. Gitu. Karena dengan potensi-potensi yang sangat besar tadi gitu ya, tapi sayangnya memang belum benar-benar bisa dieksplor lebih dalam gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Pak Bobi ini bisa menjelaskan juga sebenarnya kalau dari segi pariwisata deh ya. Ini kan mungkin seperti yang kita tahu di wilayah pesisir bagian utara ini mungkin dari segi pariwisata tidak semenonjol mungkin wilayah Selat Sunda dan mungkin juga wilayah selatan. Nah, ini seperti apa nih, Pak? Iya, sebelumnya pemirsa, kalau bukan sinar mentari, takkan bumi seindah berseri.
Kalau bukan karena silaturahmi, takkan kami ke Sultan TV ini. Wah, mantap. Ya. Ya pemirsa sekalian, pertama pariwisata itu secara umum ada yang kalau lihat di data pariwisata di BPS, misal Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu pernah juga waktu kepemimpinan Kepala Dinas Pak Agus itu menyampaikan ada Banten itu punya pertama potensi wisata religi, ya kemudian wisata alam. Nah yang menarik lainnya adalah wisata buatan. Jadi tidak selalu wisata orang berkunjung berwisata atau mengunjungi sesuatu yang menarik itu tidak selalu harus yang sudah given yang diberikan ya Tuhan kepada kita, tetapi kita juga berkreasi seperti juga givennya kita diberi pemikiran untuk meramu supaya suatu tempat yang biasa aja itu jadi daya tarik yang besar sehingga kemudian mendatangkan wisatawan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kondisi apapun baik yang di given secara langsung ataupun yang diberi kepada kita potensi akal itu sebenarnya kita bisa meramu dimanapun tempatnya untuk menjadi objek wisata yang menarik. Nah, pesisir ini sangat luar biasa menarik. Baik di pesisirnya tadi, di agak ke dalam, juga di pinggir atau garis pantainya. Nah, potensi besar ini lagi-lagi kalau sering kita diskusi dengan PUB, dengan bidang kebudayaan, itu jangan sekedar di blow up, tetapi tidak dipersiapkan matang seluruh kebutuhan fasilitas yang ada sehingga orang tertarik. Misalnya di awal-awal dulu itu contoh saja negeri di atas awan, baru pertama dipublis besar-besaran, orang ramai datang, tetapi begitu sampai di sana mereka kecewa kenapa jalannya masih rusak, kemudian fasilitas ketika mereka misalnya ada kebutuhan mau ke toilet dan sebagainya itu tidak ada. Jadi ini juga yang jadi salah satu misi daripada jelajah pesisir Banten. Kita ada dua kalau istilah Pak Yani itu, melihat potensi dan melihat peluang. Kalau potensi itu ada, kemudian fasilitasnya bisa dilengkapi, nah itu yang diekspos besar-besar untuk daya tarik wisata. Tapi kalau masih peluang, ada satu daerah yang bagus, indah pantainya, tetapi aksesnya belum ada, fasilitasnya belum tertata. Nah itu peluang untuk investor didatangkan ke situ. Jadi sekali lagi, apapun yang sudah ada, baik diberikan secara langsung pada Tuhan Yang Maha Esa atau yang ada dalam potensi diri kita, itu sebenarnya bisa diramu untuk menjadi objek wisata. Nah sebenarnya kalau berbicara mengenai peluang atau mungkin juga potensi yang ada di pesisir Banten ini sendiri, mungkin banyak yang menilai ini mungkin terfokusnya hanya di pariwisata atau mungkin juga ya daerah industri gitu. Nah sebenarnya potensi ekonomi yang bisa didapatkan dari wilayah pesisir Banten ini apa saja? Mungkin selain dari pariwisata dan mungkin juga dari ya industri-industri yang ada gitu. Ya, yang paling menonjol yang namanya pesisir adalah industri perikanan. Perikanan ya. Nah, di sana sudah alam sudah memberikan laut dengan segala macam jenis ikannya. Kemudian seperti di pesisir utara itu sudah ada potensi tambak ikan, udang, bandeng dan sebagainya, gitu kan. Ini tinggal bagaimana kita meningkatkannya. Meningkatkan dalam arti kita belum punya misalnya pabrik pengelolaan ikan. Nah, gitu kan. Kalau saja memang di utara kita datangkan investor pabrik pengelola ikan, sehingga ikan-ikan yang ada di laut kita itu tidak mentahnya yang keluar. Nah, gitu kan. Tetapi yang sudah diproduksi dan itu juga kan bisa meningkatkan tenaga kerja dan sebagainya. Selain itu saya melihat ada potensi kuliner di sana. Potensi kuliner seperti di wilayah pesisir Tangerang ada garang asem. Kemudian agak ke sini ada pindang kuning yang itu lumayan lezat banget menurut saya gitu kan. Ada gerem asem di wilayah Tontang dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya ini juga bisa kita gali dan kita tawarkan kepada investor untuk bisa bagaimana kita membuat satu tadi
objek wisata buatan atau ekonomi masyarakat. Kemudian ada kerajinan-kerajinan lain yang barangkali di sana ada pengrajin dendeng, asin dan sebagainya. Ini mereka butuh sentuhan-sentuhan gitu kan. Kami lebih sepakat lagi sebetulnya industri yang paling mudah adalah industri pariwisata. Oke. Industri yang paling mudah ada industri pariwisata karena jangkauannya bisa meluas. Artinya berbicara pariwisata lagi-lagi tidak hanya berbicara hotel, tidak hanya berbicara penginapan. Karena hotel, restoran adalah pendukung. Pariwisata bisa juga daya tarik, ya kan, kerajinan, makanan dan sebagainya lebih sentuhannya lebih mudah gitu pembangunan itu. Dan pariwisata lebih fleksibel, gitu kan, lebih mudah dan fleksibel dan murah sebetulnya gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin yang paling mudah untuk didorong untuk wilayah pesisir adalah pariwisata gitu ya. Dan untuk wilayah pesisir utara mungkin ini untuk wisata mungkin tidak sebegitu besar seperti di wilayah Selat Sunda atau mungkin juga bagian selatan. Nah, kalau dari Pak Bobi menilai kenapa di pesisir utara khususnya ini pariwisata mungkin tidak semenonjol wilayah Selat Sunda dan juga mungkin bagian selatan Banten? Ya, karena mungkin fokus orientasi yang pertama yang paling mudah itu given tadi ya. Potensi alamnya lebih indah di daerah selatan gitu. Kalau di utara karena juga ada kemajuan, kemudian ada perkembangan pembangunan. Nah, ini juga yang salah satu kita potret juga, pembangunan itu jangan sampai kemudian mematikan potensi yang sudah ada. Ya, tapi bagaimana pembangunan ini, misalnya pembangunan industri ini tetap bisa selaras dan bisa menopang masyarakat yang sebelumnya memang sudah hadir dan sudah ada di situ. Ya, makanya itu perlu kajian lebih lanjut. Jadi kita menjelajah pesisir ini juga memberikan sebuah gambaran utuh dan juga itu menjadi pijakan dasar untuk diteliti lebih lanjut, menjadi acuan kebijakan yang dipelajari lebih lanjut oleh baik akademisi, oleh pemerintah, supaya tadi ketika ada pembangunan baru ya bersentuhan dengan kehidupan masyarakat yang sudah lama di situ, itu tetap bisa ditemukan titik sinerginya. Saya kasih contoh tambahan. Saya pernah dulu budidaya dan mengembangkan usaha rumput laut. Karena potret Nas waktu itu seingat saya itu ada 3 atau 4 potensi tambak yang luas yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya dari Karanghantu sampai Teluk Naga. Nah, itu tambak itu sangat banyak potensinya, mulai dari misalnya rajungan, kemudian ikan dan rumput laut. Nah, rumput lautnya itu ada Gracillia. Gracillia itu di air payau, bukan di kotoni di laut. Nah, ini Gracillia itu dari tadi Karanghantu sampai Teluk Naga, begitu banyak bentangan ratusan hektar itu. Kalau mereka panen itu ribuan ton. Tetapi masalahnya misal ada perusahaan yang sudah ada di situ, perusahaan agar itu kayak Agarindo, Komindo itu menerima mentahannya. Nah, kalau mentahannya ketika sudah terpenuhi tidak lagi diterima di masyarakat dan itu akhirnya terbuang. Potensi besar itu rumput laut yang ratusan ton atau ribuan ton itu terbuang percuma. Padahal saya pernah bawa calon investor dari Korea itu. Dia ingin melihat bahwa potensi bentangan rumput laut yang Gracillia yang sangat besar itu, ini potensi untuk kerjasama pembangunan pabrik dan ekspor. Ternyata ketika sampai situ permasalahan lain itu muncul, misalnya bagaimana masyarakat ya tidak dibekali, dia hanya tadi jualan mentahan, tidak misalnya semi olahan yang itu harganya bisa jauh. Kalau mentahan itu diterimanya 3.000 perak, 4.000 perak sekilo. Tapi kalau sudah diolah setengah jadi, tadi bisa bahan makanan, bisa bahan kertas, bisa bahan kosmetik, malah bisa bahan untuk ban mobil. Nah, ini harusnya waktu kita konsultasi, koordinasi juga di Dinas Kelautan Perikanan itu mereka mendukung supaya menghadirkan pabrik tadi, pabrik yang bisa mengolah potensi yang besar yang selama ini dan sampai sekarang masih terbuang. Nah, itu yang perlu tadi kita bilang wisata buatan, karena kalau ada pabrik atau ada industri rumput laut sebenarnya bisa jadi eduwisata rumput laut di situ. Anak-anak belajar bagaimana menanam rumput laut, bagaimana mengolah rumput laut, bagaimana menjadikan itu makanan, menjadikan
usaha yang lain. Nah ini yang sekali lagi perlu kreasi, tapi yang paling mendasar perlu goodwill dari pemerintah, kepedulian yang lebih untuk meneliti dari akademisi juga, dan kemudian mengembangkan itu jadi potensi ekowisata atau ekowisata seperti itu. Oke, dan sebenarnya memang sangat besar gitu ya potensi-potensi dan juga peluang yang bisa diambil nih dari wilayah pesisir gitu. Bahkan daerah utara yang ibaratnya mungkin banyak orang menilai ini hanya sebagai ibaratnya produsen, tapi yang tidak produsen mentah gitu ya. Jarang mengolahnya menjadi setengah jadi gitu, bahkan barang-barang jadi gitu. Dan ini lumayan cukup disayangkan gitu. Dan mungkin sebenarnya permasalahan yang paling mendasar mungkin selain dari peran masyarakat, kenapa potensi-potensi ini masih belum bisa didorong gitu? Kira-kira kenapa, Pak? Ya, SDM. Oh, SDM. Latar belakangnya adalah SDM. Oke. Masyarakat kita lebih cenderung mempertahankan tradisi orang tuanya atau kakek moyangnya. Kalau tradisinya udah itu begitu saja, tidak berinovasi. Benar-benar. Tetapi kalau mereka kita sentuh dengan tadi edukasi-edukasi yang kita bantu marketnya, nah ini juga menjadi satu kendala utama di masyarakat kita adalah mereka bisa produksi apapun bisa, tapi market. Nah ini harusnya juga ada regulasi, ada fasilitator yang bisa menjembatani. Karena lagi-lagi masyarakat kita selalu kecewa ketika mereka sudah berusaha memproduksi mentahan dan sebagainya. Harapannya mereka mendapatkan uang, ya akhirnya kan tadi terbuang dan sebagainya. Nah ini barangkali salah satu dari misi kita adalah memberikan gambaran tadi secara real melalui foto dan video. Nah, itu menjadi bahan kebijakan pemerintah daerah ke depannya. Silakan atau bahan penelitian dan sebagainya. Tetapi tidak hanya pada posisi itu, karena kita juga akan melihat permasalahan-permasalahan kompleksitas yang ada di pesisir. Jadi baik di sisi sosialnya, budayanya, dan sebagainya. Jadi tidak hanya fokus pada pariwisatanya, tapi lebih kompleks. Benar-benar. Jadi sehingga nanti pemerintah bisa memberikan suatu perencanaan atau perencana pembangunan yang lebih saling mengait satu dengan yang lain, tidak parsial. Benar-benar. Nah itu tujuan kita adalah ke sana. Dan ini menarik karena hal ini juga bisa mendorong ibaratnya akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, misalkan kita mau mencari tahu apa sih yang menjadi keunggulan atau kekayaan misalkan di sebuah daerah di pesisir utara atau selatan, ini masyarakat masih belum mengetahui kira-kira kekayaan apa saja yang ada di sana. Nah mungkin dengan upaya jelajah pesisir Banten ini juga bisa memberikan informasi dan juga mungkin apa ya, kekhasanahan Bantennya bisa benar-benar terangkat ya. Mungkin itu salah satu misinya. Betul. Intinya gini, kita yang punya rumah, rumah kita adalah Banten. Tapi kita nggak tahu isi rumah kita ada apa. Ya, untuk mengetahui isi daripada rumah kita, salah satunya adalah jelajah ini. Kita lakukan jelajah ini supaya masyarakat Banten, pemerintah semua tahu. Ini loh isi rumahnya Banten. Nah, mau digimanakan? Nah, gitu kan. Mari kita sama-sama membangun, bersinergi untuk pembangunan Banten lebih baik. Saat ini kami jelajah masih di pesisir. Tahun depan kami menjelajah akan lebih jauh lagi. Rencananya itu jelajah situs sejarah dan kebudayaan Banten. Itu akan menyeluruh ke seluruh wilayah dari zaman prasejarah, proto sejarah, dan zaman sejarah. Itu rencana untuk tahun depan ya. Mudah-mudahan ini sukses di event pertama ini, karena ini merupakan program kerja perkumpulan orang Banten, khususnya bidang kebudayaan, dan ini sebagai implementasi dari naskah kesepahaman yang kami tanda tangani PUB dengan Insan Pariwisata Indonesia. Ini menarik kalau berbicara mengenai jelajah pesisir Banten yang nanti akan digulirkan ya. Dan seperti apa nanti jelajah pesisir Banten dan mungkin kenapa ini mau digelar gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan ya obrolannya di sesi selanjutnya ya. Dan pemirsa Sulan TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Bobi Hidayat dan juga Pak Yani. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.